Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku moderator akan membawakan presentasi kelompok yang berjudul Implementasi Agama Islam dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang kedua, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama ada Umaidah Zinia, yang kedua ada Nur Afifah Sulistiani, yang ketiga ada Linda Febriani. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Umaidah Zinia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ada pengertian dimensi dan karakteristik pribadi Islam. Pengertian dan dimensi dan karakteristik pribadi Islam itu merupakan berbagai karakter dan sifat yang melekat pada diri individu, yang berwujud pada perilaku sehari-hari yang mengarahkan pada nilai-nilai Islam. Terus ada dimensi pribadi Islam. Nah, dimensi pribadi Islam adalah membiasakan diri untuk menjadi muslim sejati yang mempunyai kepribadian yang islami, yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Ada karakter pribadi Islam. Yang pertama, akidah yang bersih, yaitu seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ibadah yang benar merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW. Terus yang ketiga, adanya akhlak yang kokoh merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Yang keempat, ada kekuatan jasmani. Misalnya kayak sholat, puasa, zakat, dan haji. Merupakan amalan yang di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat. Yang kedua, pengertian dimensi dan karakteristik keluarga Islami. Pengertian keluarga Islami yaitu keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah di antara seorang laki-laki dan perempuan. Dimensi keluarga Islami secara garis besar yaitu akidah, yang artinya iman. Semua kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan atau kesempurnaan atau terbaik. Karakteristik keluarga Islami yaitu memelihara tauhidan atau menjaga akidah seluruh anggota keluarganya, memperhatikan ibadah jika sudah waktunya beribadah. Kita harus langsung melakukannya, jangan menundanya. Memperbaiki akhlak, beribadah, membaca Al-Quran, dan memotivasi diri. Ketiga, pengertian dimensi dan karakteristik masyarakat Islam. Sebagai masyarakat Islam yang berpedoman kepada akidah dan hukum Islam, seharusnya juga menjalani secara Islami dan yang disebut masyarakat Islami. Dimensi pribadi Islam. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus mengembangkan diri secara serasi dan seimbang. Karakteristik pribadi Islam. Yang pertama, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang dicerminkan dengan kasih sayang terhadap sesama anggota masyarakat. Yang kedua, masyarakat yang demokrasi baik secara spiritual, sosial, ekonomi maupun demokrasi politik. Yang ketiga, membentuk persaudaraan yang tangguh, menekankan kasih sayang antar sesama. Yang keempat, menjadi masyarakat yang berwawasan dan terpelajar. Pengertian dimensi dan karakteristik kehidupan profesi yang Islami. Islam menempatkan bekerja adalah ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya.
Dengan demikian, bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat Islam. Dimensi kehidupan motivasi yang Islami, kerja dan semangat seseorang Muslim sangatlah tinggi, serta tidak pernah putus asa karena Allah melarang hal-hal ini. Aktualisasi profesionalisme dalam perspektif Islam ialah berdasarkan prinsip. Yang pertama, pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan keahlian. Jangan yang bukan keahlian kita dilakukan, ya. Yang kedua, pekerjaan dilakukan dengan semangat, etos kerja yang tinggi. Dan ketiga, pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah dan Rasulullah dan masyarakatnya. Jadi maksud dari pekerjaan senantiasa diawasi itu adalah kita harus bekerja dengan secara jujur. Tidak ada pekerjaan yang boleh atau bagian-bagian yang kita curi, karena itu dilarang. Yang keempat, pengupahan harus dilakukan secara tepat sesuai dengan amal. Jadi pengupahannya itu sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Yang kelima, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Berorientasi. Nah, yang keempat, sifat Nabi yang harus ada dalam diri seorang pengusaha. Yang pertama, sidik. Jadi sebagai pengusaha itu kita harus jujur. Apapun yang uh, kita belajar harus seperti pada zaman perdagangan Rasulullah, yaitu ketika barang itu jelek dan tidak bisa digunakan, Rasulullah akan mengatakan barang itu jelek. Dan kalau misalnya atau makanan itu asam, Rasulullah pada waktu itu bilangnya asam. Amanah itu dapat percaya. Jadi kita itu harus bikin percaya seorang konsumen. Kalau misalnya kita bilang tidak baik, maka kita harus mengatakan itu, biar supaya konsumen itu tidak kecewa barang atas barang yang telah dia beli kepada kita. Yang kedua, tablik komunikasi. Nah, sebagai pengusaha, kita itu harus pandai berkomunikasi kepada konsumen, ya. Jadi jangan kita itu sebagai daya tarik lah. Maksudnya sebagai daya tarik itu sebagai memancing agar konsumen itu datang kepada belanjaan atau kepada barang yang telah kita dagangkan. Nah, yang kedua, fatonah, cerdik. Dalam artian cerdik ini bukan arti kata menipu atau sebagainya ya. Jadi dalam pengertian cerdik ini, yaitu yang bisa saya simpulkan adalah kita itu harus pandai melihat situasi, bagaimana kondisi lapangan, atau maksud saya bagaimana kondisi konsumen, bagaimana kondisi apalagi saat ini ya corona, bagaimana melihat kondisi corona seperti ini, terus bagaimana melihat harga di pasar, terus bagaimana melihat daya daya beli konsumen di pasaran sekarang, terus bagaimana kita harus pandai mengelola keuangan agar tidak bangkrut atau tidak kecolongan lah. Nah, apalagi yang kelima ini itu sangat penting. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, terus banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan. Nah, ini ya kita harus cerdik mengelola uh, seperti uang ataupun mengelola barang yang kita punya atau yang kita perdagangkan kepada konsumen, supaya konsumen ini atau barang yang kita jual ini tidak cepat basi atau tidak cepat uh, expire-nya tidak akan habis, yaitu dengan komunikasi dengan baik, terus kita dapat mempercayai konsumen supaya ini beli, dan kita harus jujur dalam perdagangan, karena Rasulullah itu pernah mengatakan bahwasanya setiap timbangan atau setiap dagangan yang kita timbang itu akan sebagai atau ada kayak
beban untuk dipertanggungjawabkan di kemudian hari nanti. Seperti itu. Menurut sifat Nabi yang harus ada dalam diri seorang pengusaha. Mungkin apa ada tambahan dari para anggota lain, para kelompok lain, atau biar supaya atau tambahan? Bagaimana dengan Umaidah? Apakah ada tambahan? Ya, kayaknya cukup ya. Nur Afifah, apakah ada tambahan? Enggak. Linda, apakah ada tambahan? Tidak ada. Oh, ya, mungkin sekian dan terima kasih pada penjelasan materi pada saat ini. Apabila ada kesalahan, datangnya dari kami karena kami tidak luput dari salah dan dosa. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.